Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, masih berikan kekuatan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih punya penyakit yang disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang masih punya masalah selesai masalahnya. Mudah-mudahan yang masih punya utang sudah lunasi utangnya, dan semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Habib al-Imam idza aradallahu halakan mri'in aqabahu bi salasati asya'a. Bahwasanya Syekh Habib al-Imam mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, kehancuran kepada seseorang dunia akhirat, maka orang tadi akan diberikan siksa oleh Allah, akan disesatkan oleh Allah. Apa berupa daripada siksaannya? Yaitu 3 perkara. Apa saja? Awaluhas yarzuquhul ilma wa yumnahu an alabil ulama. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ilmu, tetapi terhalang daripada amalan ulama. Ini merupakan siksaan penderitaan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang terjadi keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya ilmu tapi tidak bisa amal. Ini merupakan satu siksaan, merupakan satu penderitaan. Ya. Jadi diberikan ilmu oleh Allah, rezeki ilmu punya, cuma tidak bisa mengamalkan ilmunya mengikuti daripada para ulama. Sehingga di dalam mengamalkan ilmunya itu semuanya sendiri, atau bahkan tidak diamalkan ilmunya. Sehingga apa? Sehingga orang yang semacam ini termasuk orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu. Makanya Pak, mudah-mudahan kita ini termasuk bukan orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya yang namanya manusia beriman, mereka itu kepingin juga taat kepada Allah. Bahkan kepingin juga ada majelis, kepingin juga sholat berjamaah, kepingin juga berzikir. Cuma tidak ada kekuatan. Ilmunya setahu ilmunya, bahkan dalilnya sepaham, cuma tidak ada kekuatan untuk mengamalkan daripada ilmunya. Kenapa? Karena dapat mengamalkan ilmu yang kita punya, pada dasarnya ini merupakan satu kekuatan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sendiri ngalamin. Dulu kalau saya pulang dari pesantren, ya, keluar dari gerbang pesantren itu pakai kopi yang mana dulu, itu setelahnya. Jadi pakai kopi yang mana? Apalagi begitu pas ada yang lainnya. Padahal pesantren diajarkan berjamaah, diajarkan mengamalkan sunnah, tapi pulang dari pesantren malu. Sehingga kadang-kadang sholat nggak bisa lagi. Saya pernah di rumah saya ingat, udah maghrib, di masjid ada azan, ya saya pulang Pak. Ya. Itu merasa enak. Jadi rasanya begitu sama lagi. Ya. Ilmu ada walaupun sedikit, cuma nggak bisa amal, menderita. Jadi nggak enak banget rasanya.
Jadi batinnya tergoncang terus, nggak ada yang namanya ketenangan. Nah makanya pada saat itu saking kepinginnya saya bisa mengamalkan daripada ilmu, bisa ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mencari berbagai macam. Saya banyak ikut toreko-toreko. Memang enak zikir, itu berzikir, tapi ternyata sholat berjamaah nggak bisa. Berat rasanya. Sholat banyak yang jaga. Makanya beberapa toreko saya ikut solo juga. Gak ada kekuatan. Apalagi pelihara jenggot Pak, masya Allah, berat Pak. Padahal ibunya tahu deh, cuma gak ada kekuatan. Sampai akhirnya saya sering berkuburan. Bahkan saya itu pernah sampai akhirnya sama guru saya itu direndam di sungai. Pernah semalaman. Bahkan pernah juga saya sampai melakukan apa itu istilahnya puasa bisu. Saking kepinginnya bagaimana saya bisa taat kepada Allah. Dia puasa bisu di tengah sawah di suatu apa itu istilahnya ada buku itu sampai 1 minggu, nggak ngomong. Nah makanya saya melakukan itu budak, ya. Makanya dari situ baru saya ngerti ternyata kalau orang bisu, karena saya pernah ngalamin, ya. Nggak ngomong selama 1 minggu, keluar budak. Jadi saya dengan penuh kerisauan terus, bagaimana caranya supaya bisa mengamalkan ilmu, supaya bisa mengamalkan sunnah, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih belum bisa menemukan hal yang semacam. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Allah menunjukkan, ya, saya ketemu dengan jemaah tamu. Saya lihat orangnya biasa-biasa saja. Saya lihat orangnya berilmu sehingga banyak orang awam. Bahkan yang pakai tato banyak. Tapi pada saat itu saya lihat dia pakai gamis. Benar ini, bagus ini orang. Pakai surban, bagus. Dia makanan berjamaah, bagus. Sehingga saya lihat itu amalan-amalannya itu memang sesuai dengan sunnah. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu, tadi saya masih Bogor. Ya. Jadi saya ikutin aja di musola itu kan. Sehingga udah 3 hari dia mau pindah, langsung saya ikut. Pak boleh nggak saya ikut? Oh, boleh. Akhirnya saya coba itu. Ternyata Pak malam pertama saya nggak bisa nangis. Kalau kedua nggak bisa nangis. Ya Allah merasakan sesuatu yang selama ini belum saya rasakan. Dan saya merasakan ternyata baru sadar inilah ilmu yang dulu diajarkan pesantren gitu. Baru sadar ini tadi amalnya seperti ini. Diajarkan amalan-amalan sunnah. Itu kan sudah dikaji semuanya. Cuman nggak bisa ngamal, gitu loh. Bahkan kadang-kadang minum tangan kiri, kucing masih berdiri. Sebenarnya salah semuanya itu, gitu. Cuman karena nggak ada kekuatan. Nah, makanya setelah saya ikut 3 hari itu, masya Allah, saya merasakan, oh ternyata inilah yang dulu diajarkan oleh kiai waktu saya pesantren. Makanya udah kayak buka yang mau. Sehingga pada saat itu saya sering berbuat 3 hari, makan 40 hari. Bahkan saya ingat pertama kita pengalaman. Waktu saya pulang 40 hari pertama itu, saya lihat orang nggak sholat terus. Itu dulu saya merasakan. Jadi melihat ada orang nggak sholat, melihat orang nggak berjamaah nangis, itu dengan sendirinya nggak bisa buat. Dan saya merasakan sangat luar biasa. Nah makanya memang perlu adanya usaha. Makanya kita beragama ini harus kita itu menggunakan. Jangan sampai kita pasif. Kenapa? Karena kalau tanpa adanya gerakan, maka kita berat untuk mengamalkan daripada ilmu yang tadi. Ya kita menggerakkan administrasi itu sangat luar biasa. Jadi saya cerita pengalaman, makanya saya itu menyadari ya kalau istilahnya ada anak yang misalkan nggak sholat itu, saya nyadari itu. Saya seperti itu. Ada ustaz
Ustaz jarang ke masjid. Saya seperti itu dulu gitu loh. Saya ngalamin itu. Kalau sudah ceramah, ya kalau udah biasa ceramah, misalnya itu bisa pinter, ya kan? Bahkan saya dulu sebelum ikut Jawa Tablet itu kalau ceramah itu lucu-lucu, saya sering bercanda, itu kan menghibur orang. Tapi setelah saya ikut Jawa Tablet, jadi saya ceramah lucu-lucu udah agak lagi. Ya. Jadi saya ajak serius orang untuk pikir agama, untuk pikir akhirat, pikir dunia sementara akhirat selama. Jadi disitulah ya saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang walaupun istilahnya saya itu lemah ya, termasuk lemah dalam ikuti gerakan Jawa Tabligh, tapi saya terus ngintil di belakang saya, terus ngintil di belakang itu buat hari. Kenapa? Karena itu betul betul kami usaha. Ya ternyata kalau misalnya ada orang belajar renang itu cuma di bangku sekolah, kayak kata gini, kayak anu gini. Tapi ternyata kalau pernah jempol ke air, ternyata sekali jempol kayak batu. Seperti orang belajar sepak bola, cuma belajar di kelas saja, tapi nggak pernah datang ke lapangan bola, maka rendang juga nggak bisa. Memang ternyata semua itu harus ada pendidikannya, harus ada pelatihannya. Begitu juga dalam kita mengamalkan agama ini, kita perlu pelatihan itu ternyata. Ya, itu yang saya alami. Kenapa? Karena setiap orang itu yang jelas bisa istiqomah itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Ya, mungkin Pak Haji Nanda bisa punya pengalaman pribadi, ya. Pak Haji punya pengalaman pribadi, bisa ke masjid, bisa taat kepada Allah. Yang jelas masing-masing manusia itu punya pengalaman pribadi masing-masing. Nah, tapi kalau pengalaman saya seperti itu, Pak. Ya. Saya macam-macam mereka saya ikutin, zikir saya ikutin, sholat saya ikutin. Ternyata dalam zikirnya oke. Untuk amalan-amalan lain itu saya tidak ada kekuatan. Bahkan pada saat itu rokoknya kuat juga, saya dulu rokok berat. Alhamdulillah ini udah apa ini selanjutnya udah ada 20 tahun lebih saya udah nggak rokok lagi. Ya karena itu tadi, karena pelatihan tadi. Nah makanya boleh juga kalau istilahnya bapak-bapak mau ikut pelatihan boleh juga, ya rasakan aja. Karena saya sendiri sudah merasakan. Ya. Makanya kalau sekarang anak pulang dari pesantren, ya, kayak kopi malu, ke masjid, jarang, sholat jarang, ya. Ilmu sih ada, cuma nggak ada kekuatan. Ya. Makanya kalau misalnya ada kiai nggak pernah ke masjid juga, memang nggak ada kekuatan. Ilmu nggak tahu dia, ilmu ngerti. Ada ustaz nggak pernah berjamaah, ilmunya ngerti, cuma nggak ada kekuatan. Nah, makanya bagaimana agar supaya kita itu punya kekuatan? Harus apa? Ya harus ada usaha. Ya, misalnya ke renang, ya harus tekun ke kolam renang. Dengan ingin pandai sepak bola, harus datang ke lapangan bola. Nah, makanya kalau ingin kita bisa mengamalkan agama dengan mudah, mengamalkan sunnah dengan mudah, maka kita harus mujahadah. Kita harus belajar meluangkan waktu dan diri, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mengamalkan setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita pelajari agar supaya menjadi sifat dalam kehidupan kita. Wasani yarzuqu suhbatus salihin wa yamnahu an ma'rifati hukumihi. Dan yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seseorang, sebenarnya dia punya, Allah berikan teman-teman yang soleh ini. Tapi dia tidak mau untuk mengetahui hakikat daripada berteman dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Sebenarnya banyak orang-orang baik, banyak orang-orang soleh, banyak orang majelis taklim, orang ahli masjid, cuma dia menghindar, gak mau berteman dengan orang-orang soleh. Sehingga kalau sudah gak mau berteman dengan orang soleh, maka bertemannya dengan orang salah. Nah, kalau sudah berteman dengan orang salah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki
Makanya kalau terjadi seperti itu harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita milih orang yang soleh dalam apapun. Kita teman pun pilih orang-orang soleh. Kenapa orang soleh pengaruhnya besar? Orang soleh selalu membawa kepada kebaikan, menunjukkan di jalan soleh. Ini orang soleh. Dari kita berteman carilah orang soleh. Bahkan kita misalnya berbisnis carilah orang soleh. Kita boleh carilah kepada orang soleh. Kenapa? Orang soleh ini orang yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih pemimpin yang soleh kita. Apalagi kita sebentar lagi ini memilih pemimpin, cari yang soleh. Jangan sampai kita milih pemimpin, ternyata pemimpin yang kita pilih itu bukan orang yang soleh, yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya paling enggak yang terbaik lah ya. Kira-kira dari calon-calon siapa ahli masjid? Ini yang ahli masjid beneran, bukan dadakan bukan. Ya, yang memang benar-benar istiqomah paham ilmu agama. Kenapa? Karena kalau yang memimpin itu orang ahli agama, paham ilmu agama, maka akan membawa kebaikan kepada masyarakat. Orang ini nggak berani dia. Kenapa? Takut sama Allah. Nggak berani mau macam-macam. Mau misalnya mau nyelewengin, nggak marah ini. Kenapa? Takutnya sama Allah. Dan makanya kalau kita bicara masalah pemimpin dalam Islam, Pak, pemimpin dalam Islam yang memang dia paham agama, pemegang daripada agama, contohnya Umar bin Khattab, lebih baik dia yang lapar daripada rakyat yang lapar. Biar rakyat yang kenyang dulu. Pemimpin yang belakangan lapar nggak apa-apa, yang penting rakyat kenyang. Ya ibaratnya jangan pemimpin itu kan ibarat bapak kepada anak, ya kan? Yang namanya bapak bener, bapak yang bener nih. Biarkanlah bapak yang lapar, nah, yang penting kamu kenyang. Ini, ya. Tapi kalau bapak yang nggak bener nih, ya, biarkan anak-anak lapar, yang penting bapaknya kenyang. Ini bapak yang nggak bener nih. Dan makanya ya kita Pak ya cari pemimpin itu Pak harus benar. Cari yang terbaik agamanya. Kenapa? Karena jangankan cari pemimpin Pak, cari mantu saja. Kalau sampai salah pilih bisa kita. Gitu ya. Cari mantu aja kalau salah pilih nyesek kita. Coba bayangkan. Padahal mantu itu hanya membawa anak kita. Membawa anak kita, cucu kita. Kalau salah pilih nyesek. Apalagi kalau sampai salah pilih pemimpin nyesek itu kan. Dan di akhir besok dituntut, ditanya. Nah, makanya di sini terangkan bahwasanya tanda-tanda orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah sebenarnya dia itu bisa bergaul dengan orang soleh. Dia ada kesempatan memilih pemimpin yang soleh. Tapi ternyata yang dipilih pemimpin yang agamanya gak jelas. Yang dipilih pemimpin yang sholatnya gak jelas. Nah, kalau sampai terjadi yang semacam ini, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu banyak istighfar kita kepada Allah, ya kan? Karena dari sekarang Pak, kita itu sudah harus menentukan siapa pilihan kita. Terserah siapa ya. Yang penting kita itu masing-masing punya pilihan. Yang pilihan tadi bisa bersama-sama kita dunia akhirat. Doa kabul. Kabul ya Allah ya. Doa kabul ya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pemimpin yang baik, yang amanah ya. Yang apa itu istilahnya memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dengan pemimpin yang semacam itu kita bareng-bareng dari dunia sampai akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita cari wakil Pak.
wakil itu kan istilahnya kayak di DPR itu kan. Kita pun harus juga cari mana kira-kira partai itu yang apa itu istilahnya peduli sama masyarakat, yang dekat dengan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat kira-kira partai mana yang sangat minim korupsinya, nah, gitu kan? Kenapa? Karena ada juga yang suatu partai korupsi terus, korupsinya besar-besaran. Yang kita cari yang mana? Partai yang kira-kira minim sekali korupsinya atau bahkan nggak terdeteksi daripada korupsi. Artinya apa? Orang-orang yang kita pilih sebagai wakil itu adalah orang-orang yang amanah. Sehingga apa? Sehingga nanti seluruh kebijakannya kalau sekiranya nggak pro rakyat, nggak seluruhnya apa? Kenapa? Memikirkan daripada yang namanya masyarakat. Ya. Jadi kita belajar ya, kalau pemimpin yang soleh, maka kita pilih daripada yang namanya pemimpin yang soleh. Ya. Siapa itu terserah. Ya. Kenapa? Karena masing-masing kita itu punya pilihan dan masing-masing kita itu bisa melihat, ya kan? Jadi sekarang kan calonnya 3, terserah. Mau pilih nomor 1 silakan, 2 silakan, 3 silakan. Tapi yang jelas jangan sampai pilih 3 atau 2 gak jadi. Yang sama, yang sama 1 baru itu ya. Baru itulah yang kita angkat sebagai pemimpin yang memang kita amanahkan ya untuk membawa bangsa dan negara sehingga terjadi kemakmuran di mana-mana, sehingga rakyatnya pun menjadi rakyat yang bahagia dari dunia sampai akhir zaman. Kenapa? Karena sebenarnya Pak, negara kita negara kaya. Sebenarnya kalau dari segi alam Pak, kekayaan alam, Arab itu kalah banget. Coba ada. Arab kan minyak doang, ya kan? Indonesia Pak, hutan banyak, batu bara banyak, nikel banyak, minyak, semua yang banyak. Dan kenapa sekarang itu masih banyak rakyat punya utang? Ya kan? Bahkan utang negara banyak, yang jelas karena tidak bisa mengelola. Contoh gini Pak, misalnya ada orang tua punya perusahaan besar. Nah, diberikan kepada anak yang anaknya ini gak bisa usaha, gak bisa megang, maka perusahaan yang besar tadi bisa bantu utangnya banyak. Padahal dari mana itu sumbernya banyak banget, cuma karena tidak bisa kelola atau disalahgunakan dalam pengelolaannya, maka semakin hari bukan semakin besar, semakin hari akan semakin habis. Ini akan terjadi seperti itu. Ya, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyatnya, yang berpihak kepada rakyatnya, yang akhirnya menjadi orang-orang bahagia dari dunia sampai akhirat. Sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan sekolah bisa murah Pak. Karena sekolah bisa murah itu luar biasa tuh. Kenapa? Karena sekarang itu sekolah mahal. Ya. Di Indonesia Pak, sekolah itu mahal. Giliran sudah kerja, gajinya kecil. Itu Indonesia. Ya kan? Makanya saya sendiri ngalamin Pak. Saya S3 itu kalau bahasa Indonesia teorinya berat banget. Biayanya mahal. Ya mungkin biayanya kalau buat beli mobil satu awal saya cukup lah banyak banget kayaknya. Dan tugasnya banyak banget pula. Dan giliran sudah kerja gajinya nggak seimbang. Itu kondisinya. Makanya bagaimana dengan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mengelola daripada sumber daya alam ini, nanti bisa jadi sekolah itu bisa murah atau bahkan sekolah bisa gratis. Kayak di Arab sekolah itu gratis dibayar Pak. Coba bayangkan. Padahal Arab itu nggak sekaya Indonesia sebenarnya. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri. Waktu saya dulu di Libya juga, jadi setiap bulan udah dapat transferan. Zaman saya dulu, jadi dari Libya dari
kerajaan Arab Saudi itu dapatnya 700.000 sebulan. Udah semuanya gratis, kitab gratis, masih tiap bulan itu dikasih daripada yang namanya apa itu uang. Indonesia bisa seperti itu. Termasuk apa itu BBM, apa itu Samura, apa itu makanan murah, sembako murah itu bisa. Ya. Nah makanya yang kita tunggu adalah suatu perubahan daripada pemimpin yang benar-benar pemimpin itu memikirkan daripada masa depan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Dan yang ketiga, ya. Wasalisu yuftaru alaihi babu ta'ati wa yuftaru minal ikhlasil amal. Yang ketiga tanda-tanda seseorang ini dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibuka pintu ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ikhlas dalam beramal. Ternyata tidak ikhlas dalam ibadah. Banyak kesempatan taat kepada Allah. Apalagi di Jakarta. Ini untuk melaksanakan ibadah lebih mudah daripada di kampung. Jakarta mau taklim tiap hari mah ada, tiap malam ada, mau cari duhur makan pagi di mana-mana ada taklim di apa itu Jakarta ya. Cuma permasalahannya kebanyakan majelis taklim itu sepi. Kenapa? Karena ada peminatnya, jangan peminatnya. Mau sholat 5 waktu berjamaah udah di Jakarta. Kenapa? Setiap masjid dan sholat ada yang berkumandang. Walaupun jamaahnya kadang-kadang waktu sholat pojok cuma 2 orang kadang-kadang, tapi ada. Nah kalau kita lihat di kampung-kampung daerah-daerah, Pak, Masya Allah menderita masjid. Mau sholat berjamaah susah. Kenapa? Karena adzan kadang-kadang nggak ada. Majelis taklim susah. Makanya saya punya jamaah yang pulang kampung. Mau tinggal di kampung. Karena di Jakarta sudah biasa taklim, di Jakarta sudah biasa melaksanakan sholat berjamaah. Setelah di kampung dia telepon Ustaz, waduh berat banget rasanya saya tinggal di kampung. Kenapa Pak? Saya ingin taklim saja 2 minggu sekali, jauh banget tempatnya. Mau taklim tuh? Kalau di Jakarta enak, yang malam saya ikutin taklim, satu masjid ada, bahkan satu masjid yang malam ada taklim. Saya mau berjamaah susah di kampung. Adanya maghrib sama isya itu pun anak-anak kecil semuanya katanya. Orang tuanya udah gak ada pada nonton TV. Padahal sekelilingnya itu orang Islam itu. Nah, pintu ketaatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita tidak beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beramal tidak ikhlas, orang yang semacam itu kan riya. Kebalikan ikhlas kan riya. Yang namanya orang riya, Pak, tanda-tandanya sewaktu-waktu ibadah. Kalau ada maunya baru ada ibadah. Tapi kalau nggak ada maunya mah nggak ibadah. Itu tanda-tanda orang riya. Yang memang pamer, ingin dilihat orang. Nah ini tanda-tanda orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah, cuma ibadahnya terpaksa. Yang namanya ibadah terpaksa Pak, berat rasanya. Contoh gini aja deh, dia nyoba dah sholat berjamaah maghrib, gak taunya imamnya badannya panjang banget, capek. Ini tanda-tanda orang gak ikhlas. Atau bahkan dia mau sih ke masjid, kalau misalnya ada siapa gitu kan, ada atasannya atau calon mertuanya, ada anunya, baru dia ke masjid. Itu tanda-tanda orang gak ikhlas, orang dia namanya. Nah, tanda-tanda orang ikhlas dalam ibadah itu yaitu tandanya istiqomah. Misalnya dia udah istiqomah ke masjid, tiba-tiba dia lagi berantem sama marbot misalnya kan.
tetap saja dia ke masjid. Kenapa? Karena saya ke masjid bukan karena marbot, saya ke masjid karena Allah. Bahkan ibu istri satu masjid pun tetap dia ke masjid. Kenapa? Ke masjid karena Allah. Nah, tapi kalau ciri-ciri orang tidak ikhlas, Pak, biasanya tersinggung dikit sama marbot itu sudah ngambek. Udah istilahnya, kenapa nggak wajib? Malas marbotnya dia. Udah asam banget mukanya. Ini ciri-ciri orang tidak ikhlas. Nah, kalau ada ciri-ciri yang semacam ini dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, dalam hati kita, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki ya yang sebelumnya Allah menghendaki keburukan kepada kita. Dengan insya kita dengan istighfar kita kepada Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal ilmu yang kita punya, untuk berteman dengan orang-orang soleh, dan pintu ketaatan ini akan selalu dicari. Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ibadah karena Allah, enteng kita rasanya. Kalau kita ibadah ikhlas, enteng rasanya. Tapi kalau orang tidak ikhlas, orang riya, Pak, berat itu rasanya. Bahkan bisa jadi ibadahnya nyesel. Contoh ini, misalnya anak muda ini lagi incar anaknya seseorang. Nah, makanya karena seseorang calon mertuanya ahli masjid, maka anak muda tadi ke masjid duluan dia. Baca Quran dikencengin. Harapannya apa? Harapannya mertuanya nanti lihat, calon mertuanya nanti mendengarkan bacaannya sehingga senang sama dia. Gak taunya dia udah dandan rapi, udah baca Quran dikencengin, udah duluan tua, gak taunya calon mertuanya tadi gak datang ke masjid. Bilang apa? Asal banget dia. Apes banget ini ya. Udah dandan keren-keren, udah baca Quran dikencengin lagi, udah duluan ke masjid, gak taunya calon mertua gak datang. Nyesek akhirnya. Beda dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sehingga apa? Sehingga saat sendirian dia tetap ibadahnya kepada Allah. Saat ramai tetap ibadah kepada Allah. Dalam kondisi apapun tetap melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, berikan kepahaman kepada kita, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendaki kita menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi hamba-hamba yang beriman, yang akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum